Jadi pertama-tama karena ini bulan puasa, saya very I'm sorry ya. Very I'm sorry. Minta maaf maksudnya memasuki bulan puasa ini. Kalau bahasa Padangnya very I'm sorry. Kalau bahasa Inggrisnya very I'm sorry. Kalau bahasa Padangnya very I'm sorry. Saya mohon maaf Pak Datuk belum langsung masuk ke soal hak angket karena tadi saya banyak disentil soal-soal yang lain. Jadi izin untuk komentar-komentar juga. Pertama soal pertemanan dan persahabatan itu saya aminkan dari Bang Adian. Jadi lepas dari perbedaan pandangan-pandangan politik kami pada hari ini misalnya, ya kami memang berteman. Saya pernah ke rumah beliau di Sawangan, sangat asri di pinggir danau. Lalu beliau memfasilitasi atau mendukung teman-teman yang di sana untuk membuka kafe di situ yang didatangi oleh pengunjung yang terutama datangnya itu rame kalau Sabtu Minggu. Dan saya sempat berencana juga untuk cari lahan di sana karena terpesona dengan keindahan tempat beliau, tapi belum jodoh ya. Nggak tahu nanti kalau habis Pilpres ini bisa main. Dan di luar itu sebetulnya juga sering ngobrol, beliau ada program juga di mana saya bisa membantu, saya bantu karena saya melihat Bang Adian ini adalah seorang legislator yang sungguh-sungguh berinteraksi dengan konstituennya gitu ya Bang ya. Pernah bikin pengobatan massal ya Bang ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi ya lepas dari perbedaan pandangan politik saya kira persahabatan itu jauh lebih lekang lah daripada perbedaan-perbedaan politik. Saya berusaha tiap bulan Idul Adha Bang. Lebaran Idul Adha, Hari Raya Kurban itu distribusi juga kurban kepada lewat jalur teman-teman. Semua partai Bang, semua partai. Karena maksud tujuannya supaya distribusinya menyeluruh gitu. Termasuk Bang Fahri ya Bang ya. Tahun lalu. Karena itu kalau saya niat tahun ini izin nanti semua teman-teman di sini saya mau titipin termasuk Bang Karni. Termasuk Bang Adian ya saya titipin Bang ya. Iya, saya titipin ya untuk tahun ini. Tapi bukan pork barrel ya. Enggak. Saya kan enggak punya agenda, saya kan bukan bagian dari pemerintah, saya bukan dari parlemen juga. Jadi ini betul-betul persahabatan dan pertemanan. Saya kira ini penting disampaikan bahwa sekali lagi friendship atau pertemanan itu beyond politics ya. Yang kedua kebetulan kita pada bulan Ramadan, jadi ini kan bulan kita untuk banyak berbuat kebaikan lah gitu. Jadi peran tausiahnya Bang Fahri saya yang ambil, saya aja yang kalem. Nah soal hak angket, saya setuju bahwa ini adalah hak dari DPR ya, ini ada di konstitusi kita dan karena itu fine-fine saja. Walaupun mungkin perjalanannya buat saya masih sangat-sangat panjang ya. Dari PDI Perjuangan sendiri yang notabene selama ini dianggap paling depan ya Bang Karni soal hak angket, rupanya masih sampai pada tahapan naskah akademik gitu. Walaupun saya nggak pernah di DPR, setahu saya dari naskah akademik, jadi undang-undang itu jauh banget masih. Ya Bang Fahri ya. Dan dari naskah akademik menjadi produk akhir berupa undang-undang itu kadang-kadang jauh banget tuh ininya, desainnya, konsepnya, sampai kemudian ke akhir itu jauh banget ya. Apalagi nanti kan kemudian dari naskah akademik masuk kepada sikap masing-masing partai. Kalau kita bicara undang-undang kan tiap partai punya daftar inventaris masalah, ya kan, DIM. Yang kemudian akhirnya pertemuan dari berbagai macam DIM atau ya operasionalisasi dari sikap politik itu kemudian akan berujung pada katakanlah moderasi gitu yang ya akhirnya menjadi sebuah katakanlah undang-undang yang kalau kita bicara angket pada hari ini dia merupakan suatu sikap akhir. Nah untuk memberikan gambaran kepada pemirsa, kepada audiens mengenai panjangnya perjalanan dari angket ini, nanti saya tolong dikoreksi Bang Fahri sebagai pimpinan DPR, pernah jadi pimpinan DPR. Pertama nanti akan ada pengajuan usul hak angket, tadi yang disebut berkali-kali ya, dari Mbak Lulu katanya, ya tadi 7, kemudian dari PDIP baru 1. Saya kan cuma merekap saja apa yang sudah disampaikan kan, PKB 7,
PDI 1. Kalau benar PDI 1 ini menjadi yang menarik ini. Kok PKB-nya 7, PDI-nya baru 1. Ini rekapitulasi atau ramalan? Enggak, rekapitulasi dari apa yang disampaikan. Gitu. Oh, ini sebelum saya lupa, tadi disebut mengenai ramalan sampai angka 16% ya, saya ya. Itu hoax, itu betul-betul hoax Bang Karni. Jadi saya waktu itu menyampaikan temuan survei dari berbagai lembaga mengenai elektabilitas paslon di DKI Jakarta. Ini klarifikasi Bang Adian, bukan perencanaan kecurangan atau perencanaan angka perolehan capres pada tingkat nasional. Nanti dipanggil waktu hak angket itu, dijelaskan. Boleh. Dijelaskan waktu hak angket. Boleh. Bahkan saya mau challenge saja yang bisa membuktikan bahwa itu adalah perencanaan atau angka survei nasional, itu saya challenge seharga GLS 450. Iya, saya tantangin. Kalau Anda salah, Anda kasih hadiah kepada saya senilai harga GLS 450 terbaru. Sebaliknya kalau Anda bisa membuktikan bahwa saya merencanakan angka nasional, saya akan kasih Anda seharga GLS 450 versi terbaru. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa saya berani challenge gitu ya. Jadi Bang Adian kalau mau jawab challenge saya tunggu ini. Saya tunggu ini. Saya membuktikan bahwa itu betul-betul hoax. Dan hati-hati zaman pemilu seperti ini, zaman kontestasi seperti ini banyak hoax. Nah, tadi soal hak angket, jadi saya bacakan ini. Tahapannya pertama pengajuan usul hak angket. Nah, ini kan belum dapat angkanya 25 ini dan belum 2 fraksi. 2 fraksinya sudah, tapi angkanya belum 25. Nanti dibawa ke rapat paripurna, benar Bang? Setelah lengkap baru dibawa ke rapat paripurna. Di Bamus dulu. Diajukan dulu ke pimpinan. Oh iya, kalau begitu tambah panjang lagi. Iya, tambah panjang lagi. Intinya kan nanti dibawa ke rapat paripurna ya, akan diterima atau akan ditolak, bisa dua-duanya. Kalau ditolak, batal dong, nggak bisa lanjut kan? Ini Bang, ayo Bang, ini biar audiens pada dengar. Setelah orang itu menandatangani 25 ini tanda tangan, 2 partai, 2 fraksi, dia menyurati pimpinan bahwa ada usulan ini. Nanti pimpinan memanggil rapat bamus yang terdiri dari semua partai politik. Di rapat bamus bisa dibatalkan kalau partai-partai ternyata nggak setuju. Kalau voting di jadi bamus, tidak otomatis bisa ke rapat paripurna ya? Belum tentu masuk. Gitu. Kalau disetujui oleh pimpinan baru ke rapat paripurna. Baru masuk rapat paripurna, mereka menunjuk perwakilan untuk membaca di sidang paripurna. Setelah dibaca sidang paripurna barulah dibahas voting begitu. Voting ya. Kalau di situ nggak disetujui udah selesai. Kalau disetujui ada panitia khusus, pansus. Dibentuklah pansus, partai-partai mengirimkan anggota. Semua fraksi ada di situ. Dan di paripurna itu harus lebih dari 50%. Iya, betul. Disetujui di paripurnanya harus lebih dari 50% dari yang hadir. Betul. Jadi untuk setujunya itu lebih dari 25%. Intinya nggak jadi lah. Kemudian, jangan Bang, ini biar lengkap. Abang jangan langsung kesimpulan. Maksud saya justru menjelaskan itu. Dari situ kalaupun ada pansusnya, lalu melakukan penyelidikan dan menghasilkan laporan panitia angket, kan begitu kan? Ada timelinenya, dikasih waktu. Lalu kemudian pakai Mbak, pakai ini Mbak, pakai mic Mbak. Ya, gimana? Jadi tadi diselidiki, kemudian menghasilkan laporan temuan. Dikasih waktu biasanya. Ya. Jadi dikasih waktu misalnya berapa bulan untuk menyelesaikan itu. Beberapa bulan. Misalnya hak angket Senturi berapa bulan? Ya kalau kita lihat bahwa periode ini sampai di bulan Oktober ya pasti mau tidak mau nggak mungkin lewat dari Oktober. Oh ya, oke. Tapi nggak ada angka fix di situ ya, berapa lamanya ya? Ya, yang terdahulu itu bisa sampai 6 bulan. Bisa sampai 6 bulan. Bisa sampai 6 bulan. Kemudian temuan itu dibawa lagi ke rapat paripurna. Benar begitu ya, Bang Fahri ya? Dibawa rapat paripurna, baru kemudian nanti akan keluar rekomendasi, ya kan? Ya, rekomendasi dulu baru paripurna. Rekomendasi dulu baru paripurna. Nah, saya ngelihat kasus, ini saya bukan orang hukum ya, tapi saya mencoba tim saya suruh untuk ngecek kasus-kasus yang sudah ada. Ini supaya konkret Bang, bayangannya ini konkret. Kita nggak ngomong awang-awang atau omon-omon saja ya gitu ya. Studi kasus hak angket Senturi, studi kasus hak angket penjualan kapal tanker Pertamina, studi kasus hak angket Pelindo II. Dalam kasus yang pertama diserahkan kepada penegak hukum ya. Dan ada yang diproses secara hukum dari Bank Indonesia, dari Bank Senturi, begitu ya. Ya, jadi akhirnya proses hukum. Waktu itu seingat saya ada sinyalemen mengenai adanya distribusi uang kepada partai politik tertentu. Betul ya Bang Fahri ya?
kecurigaan, tapi tidak terbukti ya pada waktu itu ya. Oke. Dalam kasus hak angket penjualan kapal tanker Pertamina, dalam hak angket periode 2, intinya semuanya rata-rata dikembalikan kepada penegak hukum ya. Gitu. Nah, jadi Bang, dari penjelasan tadi, dari cerita tadi, sebetulnya kita bisa mengatakan memang perjalanan angket ini masih amat sangat panjang gitu. Bahkan ini belum tahap 1 Bang. Tahap 1 pun belum. Jadi nggak perlu lah ya. Bukan, saya nggak mengatakan perlu. Ini saya nih adem nih Bang ya. Jadi di dalam konstitusi kita ada, tapi kita nggak boleh berhenti di sana. Kita harus kembali kepada tahapan yang ada, proses-proses yang ada. Jadi kalau Abang tadi ALC ini pertanyaannya atau judulnya itu apa tadi? Hak angket. Jadi tidak jadi. 01 dan 03 takut gitu ya Bang ya? Kenapa takut? Kenapa takut ya? Jadi sebetulnya memang ini masih statusnya memang belum jadi nih Bang. Karena memang belum masuk kepada prosesnya sama sekali. Iya. Gitu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini gagal atau berhasil, saya cuma menceritakan bahwa ini perjalanannya amat sangat panjang gitu ya. Dan Bang Ferry, I'm sorry, saya tidak membantah Abang. Sorry, saya mau menjelaskan. Saya tidak membantah, saya mengatakan saya setuju dengan adanya angket. Tetapi kalau saya yang ditanya sebagai orang ilmu politik atau peneliti politik, saya akan mengatakan bahwa perjalanannya ini masih sangat-sangat panjang gitu. Dan ya kita pada tahapan-tahapan berikutnya akan bertemu dengan pertimbangan-pertimbangan yang bukan semata-mata masalah-masalah yang tadi diungkapkan oleh Mbak Lulu, Bang Ferry misalnya begitu ya. Itu kita bukan hanya berhadapan dengan situasi itu, kita akan berhadapan dengan situasi misalnya begini. Saya ingat Ferry Hermawi Taslim ya, Sekjen Partai Nasdem. Ketika beliau bersama dengan PKS dan PKB melakukan press release di Partai Nasdem, beliau mengatakan bahwa kita tunggu PDI Perjuangan. Ya, kita tunggu PDI Perjuangan. Nah, permasalahannya sekarang di PDI Perjuangan apakah betul-betul akan maju atau tidak? Nah, ini juga tidak mudah bagi PDI Perjuangan, dilematis juga, Bang. PDI Perjuangan ini kalau dia maju, ya, kemudian misalnya ternyata hak angket diproses, lalu tiba-tiba ada reshuffle kabinet, apakah bisa dipastikan PKB, Nasdem, dan PKS akan ikut dengan proses itu? Ataukah misalnya akan mundur teratur? Kalau ramalan Anda? Iya, ramalan saya mundur teratur, Bang. Iya, karena akan ada sekitar 7-10 kursi kabinet yang kosong di sana, gitu. Dan boleh jadi salah satu calon paling kuat untuk menduduki posisi menteri itu Mbak Lulu Nur Hamidah, menurut saya begitu. Menurut saya ya, barangkali gitu kan. Ya kan boleh kan, ini kan apa namanya skenario kan gitu kan. Saya kan diminta cerita skenario. analisa gitu. Nah, jadi sebetulnya dengan ilustrasi itu lawan terberat dari 01 dan 03 ini bukan 02. Dilema terbesar itu namanya kalau dalam ilmu politik itu prisoners dilemma itu justru terbesar itu antara 01 dengan 03. Iya. Partai-partai yang ada di 01 dan 03, mereka ini sebetulnya saling mengukur. Gua kalau maju gimana dengan yang lain? Apa ikutan maju atau malah justru balik mundur gitu, Bang. Itu jadi menurut saya dilemanya itu sangat besar, bukan hanya pada persoalan-persoalan yang disampaikan oleh Haris, ya kan? Beliau-beliau ini kan nggak ada beban menyampaikan masalah itu. Pokoknya ini masalah, dah titik, kita sampaikan, kita surati. Tetapi kalau kita apa yang disampaikan oleh Bang Ferry, oh ini pokoknya partai lu oposisi gitu ya. Nah, cara berpikir seperti itu belum tentu berlaku untuk partai-partai politik yang pada hari ini ada di dalam proses yang sedang dibicarakan ini, Bang, gitu. Itu satu. Yang kedua, belum lagi kalau saya tambahkan bahwa di PDI Perjuangan sendiri hemat saya itu juga tidak tunggal, gitu loh. Ada yang ingin ini maju, ada yang ingin ini tetap bertahan di tempat, misalnya begitu. Karena punya kalkulasi yang berbeda atau punya aspirasi yang berbeda mengenai posisi PDI Perjuangan berkaitan dengan pemerintahan. Baik pada masa Pak Jokowi ini sampai dengan Oktober maupun nanti pada pemerintahan yang baru, katakanlah Prabowo dan Gibran, gitu, Bang.
Ya walaupun Mas Hasto misalnya bilang, Mbak Puan ada kegiatan di luar negeri. Tetapi ketidakhadiran itu bisa saja ditafsirkan ya, sebagai sebuah sinyal bahwa beliau tidak mendorong atau tidak mendukung proses angket ini. Termasuk pidato yang dibacakan oleh Pak Sumidasko, pidato Ketua DPR yang dibacakan oleh Pak Sumidasko, di mana di situ bunyinya kurang lebih adalah dalam pemilu ada menang, ada kalah, siap menang, siap kalah gitu Bang. Bagi sebagian orang boleh ditafsirkan itu artinya ya proses yang sudah terjadi ya akan kita terima, dan karena itu kalau kita bicara proses-proses yang akan berlangsung ke depan pasca tanggal 20 Maret, ini kan opsinya ada dua. Pertama ada hak angket, yang kedua ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bukan mustahil jalan dua-duanya, tapi juga bukan mustahil jalan salah satu saja, misalnya hak angketnya nggak jalan, tapi gugatan ke MK-nya jalan, atau bisa juga bahkan dua-duanya tidak jalan gitu. Jadi saya pada saat ini tidak menyampaikan prediksi, tapi lebih memaparkan kemungkinan-kemungkinan dan situasi-situasi yang bisa terjadi. Begitu Bang, kira-kira Bang. Boleh direspon Bang?